Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianti dengan NIM 22040755136 dari kelas C22A. Di sini saya akan membawakan materi tentang pidato. Adapun pengertian pidato itu sendiri adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada banyak orang. Menurut Abdurrahman dalam buku Teknik dan Pedoman Berpidato adalah penyampaian uraian secara lisan tentang suatu hal atau masalah dengan mengutarakan keterangan yang jelas. Adapun fungsi dari pidato, yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan yang disarankan secara sukarela. Kedua, menyampaikan informasi kepada pendengarnya. Ketiga, membuat orang lain senang dan terinspirasi. Keempat, mendidik. Kelima, propaganda. Dan keenam, penyambungan lidah seseorang. Jenis-jenis pidato yaitu pidato pembuka, pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, dan pidato pertanggungjawaban. Berdasarkan ada tidaknya persiapan dalam berpidato, maka jenis-jenis pidato dibedakan menjadi 1. Pidato serta-merta, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan, tanpa adanya persiapan sebelumnya. Keuntungan dari pidato serta-merta ini adalah lebih banyak mengungkapkan perasaan, lebih banyak mengungkapkan gagasan yang datang secara spontan, dan memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Serta adapun kerugiannya yaitu dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah, mengakibatkan penyampaian yang tidak benar, dan biasanya gagasan disampaikan secara acak, serta pembicara biasanya menjadi teman panggung. Adapun pidato dengan naskah, keuntungannya kata yang dipilih sebaik-baiknya hingga dapat penyampaian artian yang tepat, pernyataan dapat dihemat, kefasikan bicara dapat dicapai, hal yang menyimpan juga dapat dihindari. Kerugiannya yaitu komunikasi pendengar akan berkurang, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik, umpan balik dengan pendengar tidak dapat mengubah, dan pembuatannya yang cukup lama. Serta yang ketiga yaitu pidato yang ditulis dengan naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Keuntungannya yaitu kata yang dipilih dengan baik, karena adanya persiapan yang baik. Jika mampu menghafalnya, maka pidato akan lancar. Gerakan dan isyarat diintegrasikan dengan uraian. Kerugiannya yaitu pidato akan datar dan menonton. Komunikasi dengan pendengarnya akan berkurang dan memerlukan waktu yang banyak persiapan. Keempat, pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Keuntungannya yaitu komunikasi pendengar dengan pembicara lebih baik dan pesan disampaikan lebih fleksibel. Kerugiannya memerlukan latihan yang banyak, kemungkinan menyimpan, kefasikan bisa terlambat, dan memilih kata-kata. Berdasarkan tujuan pokok pidato, jenis pidato dapat dibedakan. Yang pertama, pidato memberitahu atau menggambarkan. Tujuannya menyampaikan informasi agar orang lain menjadi tahu tentang suatu hal. Reaksinya adanya pemahaman bagi pendengar atas informasi yang telah disampaikan. Kedua, pidato mendorong atau mengajak. Tujuannya membujuk, mempengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan yang disampaikan. Ketiga, pidato menghibur. Tujuannya
menyenangkan untuk menghibur si pendengar. Reaksinya adanya rasa terhibur kepada pendengar. Nah, adapun kerangka dalam susunan pidato adalah pembukaan, salam pembuka, pendahuluan, dan sedikit menggambarkan isi. Dan isi pidato itu sendiri berisi tentang maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah, dan lain-lain. Dan yang terakhir atulah penutup, berisi tentang kesimpulan, arahan, pesan, salam penutup. Adapun persiapan yang harus kita lakukan dalam berpidato seperti mengetahui wawasan pendengar secara umum, mengetahui lama durasi yang akan dibawakan, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti, mengetahui jenis pidato dan tema acara, dan menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan dalam berpidato. Hal yang harus diperhatikan dalam berpidato seperti berbusana yang sopan dan melihat situasi, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami, materi pidato harus sesuai yang diinginkan pendengar, serta penampilan harus dengan rasa percaya diri, tidak minder, rendah hati, jauh dari rasa takut, bingung, dan rasa grogi. Itulah materi pidato yang saya bawakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.